Saya rasa Ibu NP sangat tahu karena yang pertama kali meminta saya ke Bank Densu untuk meminta dana CSR 100 juta itu adalah Ibu NP sendiri. Sampai hari ini di bawah kepengurusan Mas Gary selaku ketua tidak pernah ada rapat pengurus yang dilakukan Mas Gary. Sehingga mereka kalau ditanya uang itu digunakan untuk apa, dibeli apa saja, itu nggak akan bisa jawab karena memang datanya nggak dikasihkan ke mereka gitu, laporan itu nggak ada. Sebuah video baru-baru ini viral di media sosial menampilkan bantahan Gary Julian terkait tuduhan penggelapan uang sebesar 100 juta rupiah dalam pengelolaan yayasan. Dalam video tersebut, Gary secara tegas membantah tuduhan tersebut dan memberikan klarifikasi mengenai situasi yang sebenarnya. Ia menyatakan bahwa Novi sendiri mengetahui dan memberikan persetujuan saat Gary meminta dana CSR kepada Denny Sumargo. Saya rasa Ibu NP sangat tahu karena yang pertama kali meminta saya ke Bank Densu untuk meminta dana CSR 100 juta itu adalah Ibu NP sendiri, gitu kan. Karena dana yayasan tinggal, ya kita tahu setelah digeser 1,2 juta gitu kan. Setelah video klarifikasi dari Gary Julian viral, Novi yang merasa keberatan langsung memberikan bantahan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Gary. Ia melalui akun media sosialnya, Novi secara tegas membantah klaim dari Gary dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam meminta dana CSR seperti yang dituduhkan Gary dalam video tersebut. Demi Allah, saya nggak pernah minta dana CSR. 3 tahun saya bangun yayasan pakai duit sendiri, tanpa ngemis ke siapa-siapa. Semoga Allah bukakan kebenaran semuanya. Amin. Ujar Novi. Selain itu, Novi juga membeberkan fakta lain yang menurutnya menguatkan posisinya dalam konflik ini. Ia mengklaim bahwa Gary Julian adalah pihak yang sebenarnya meminta dana CSR dan secara sepihak menarik uang sebesar 100 juta tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak manapun dalam yayasan. Dia yang minta dana CSR dan dia juga yang udah tarik tunai duit tersebut ke bank 100 juta tanpa izin dari pihak manapun. Selama 3 tahun saya jadi ketua yayasan gak pernah ambil duit seenaknya kayak gitu. Dan satu lagi, jadi ketua yayasan cuma ngurusin perkara duit ini itu doang. Aksi kemanusiaannya apa yang dilakukan oleh Pak Ketua selama menjabat? Bantu ODGJ di jalan kah? Ucap Novi. Di dalam pernyataan-pernyataan itu banyak kemudian yang tidak berdasar, baik itu dari segi aturan maupun dari segi data. Kami berharap begini, bahwa apapun statement yang dikeluarkan, kemudian yang disampaikan di publik, agar tidak menjadi kerancuan, silahkan kemudian dikeluarkan dengan data-data yang valid begitu. Kami buktikan kembali bahwa yayasan tidak mengetahui sama sekali uang itu, teman-teman. Uang yang disampaikan oleh Mas Gary yang senilai 100 juta itu masuk ke yayasan kemudian berpindah pada hari esoknya, begitu. Jadi sama sekali belum ada rapat pengurus, rapat pembina maupun pengawas terhadap uang itu digunakan untuk apa. Itu yang pertama. Kemudian Mas Gary menyatakan bahwa bendahara tahu, terus kemudian yayasan juga tahu, kemudian uang itu adalah uang dari Bank Densu, ya, begitu pernyataannya. Kami sampaikan, teman-teman, ini dari yayasan meminta Mas Gary mengklarifikasi terhadap uang itu, karena yayasan nggak tahu sama sekali. Jadi ini permintaan klarifikasi dari badan pengurus
kepada Mas Gary agar Mas Gary mempertanggungjawabkan uangnya itu. Karena walau bagaimanapun uang yang sudah masuk ke yayasan harus dipertanggungjawabkan, itu secara audit. Sedangkan uang itu masuknya hanya dalam waktu 1 hari saja, masuk ke yayasan terus besoknya sudah keluar. Sedangkan arahan dari pendiri ya, uang itu harus dikembalikan kepada yang mengirimkan, karena tidak ada dokumen-dokumen penyerta untuk apa uang itu digunakan. Tidak hanya Novi yang merasa kecewa atas pernyataan Gary Julian, kekecewaan serupa juga dirasakan oleh para pengurus yayasan lainnya. Melalui kuasa hukum Novi, mereka menyebut bahwa tindakan Gary telah mencoreng kredibilitas yayasan dan dianggap melanggar prinsip tata kelola yang baik. Salah satu sumber dari internal yayasan mengungkap bahwa Gary tidak hanya menimbulkan polemik dengan tuduhan penggelapan dana, tetapi juga menerapkan mekanisme yang serampangan saat melampirkan dokumen laporan yayasan ke Kementerian Sosial. Lantas, benarkah Gary Julian bisa terjerat hukum atas tindakan yang dilakukan olehnya itu? Sampai hari ini, di bawah kepengurusan Mas Gary selaku ketua tidak pernah ada rapat pengurus yang dilakukan Mas Gary, baik itu terhadap uang yang 1,3 yang di media disampaikan bahwa itu sudah diberikan laporannya ke Kemensos dan juga ke donatur, itu nggak ada, termasuk uang yang 100 juta. Sebenarnya bukan ke sana ya, tapi lebih ke bertindaknya untuk dan atas nama siapa. Kalau kemudian atas dirinya sendiri ngomong apapun silahkan. Tapi kalau kemudian atas nama yayasan, maka ada dokumen-dokumen yang kemudian harus dilampirkan oleh Mas Gary. Misalkan saja, Mas Gary menyampaikan bahwa ada permintaan audit dari Kemensos gitu ya. Sampai hari ini dokumen itu tidak ada. Laporan yang disampaikan Mas Gary ke Kemensos terkait dana donasi itu sampai hari ini tidak pernah disampaikan kepada organ yayasan yang lain. Pembina, pengawas, dan pengurus yang lain. Nggak ada data sama sekali di yayasan. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Pasal 70-nya adalah ketentuan pidana. Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, dan atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Sebenarnya ini yang dijaga. Niat baik harus didukung dengan cara yang baik. Pasal 70-nya adalah ketentuan pidana. Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, dan atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Sebenarnya ini yang dijaga. Niat baik harus didukung dengan cara yang baik. Konflik hukum yang melibatkan Novi dan HK kini semakin memanas setelah langkah terbaru yang diambil oleh Disna selaku kuasa hukum Novi. Menanggapi balasan pihak HK atas somasi yang sebelumnya dilayangkan, Disna mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan counter hukum sebagai bentuk pembelaan terhadap kliennya. Langkah ini menunjukkan bahwa pihak Novi tidak akan tinggal diam menghadapi tudingan maupun perlawanan yang dilontarkan oleh pihak HK. Situasi ini semakin memperkeruh suasana, terutama karena pihak HK sejak awal secara tegas menyatakan komitmennya untuk melawan semua langkah hukum yang diambil oleh pihak Novi. Lantas, akankah Novi sudah siap dengan keputusan yang ia ambil tersebut? Dan seperti apa pula sikap HK atas masalah yang dilempar oleh Novi? Itu bagi saya menandakan
pihak Novi ataupun rekan pengacara saya Disna tidak akan punya kemampuan untuk melanjutkan perkara ini sampai ke ranah pihak kepolisian. Karena somasi itu jelas, apa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Disna di dalam surat somasinya melalui kantor hukum Equality Law Firm itu sudah kami jawab, sudah kami kirimkan. Semoga kantor hukumnya Disna itu buka dan menerima jawaban somasi dari kami, Law Firm Dr. Togar Situmorang. Jawaban somasi itu sampai hari ini belum kami terima yang by dokumennya ya. Baru tadi kita buka jawaban somasi by email ya Pak, by email itu masih kami pelajari. Tapi berdasarkan jawaban itu ada fakta-fakta yang tidak kemudian berkesesuaian. Misalkan saja mereka menyatakan bahwa Teh-Novi menyebarkan data pribadinya Pak HK. Maka silakan saja buktikan data pribadi mana yang dilaporkan, terus melanggar undang-undang mana. Dalil yang disampaikan di dalam surat somasi dari kantor hukum Equality yaitu Law Firm itu adalah potongan-potongan yang ada dari media sosial secara umum. Itu yang diambil. Sementara apa yang didalilkan di dalam somasi itu, klien kami yaitu Bos HK Heri Kuncoro sangat siap. HK setiap membuat keterangan di publik itu karena dari pihak Novi kan munculkan ke publik, sehingga klien kami memberikan pembuktian ataupun kesaksian, ingat ya, pembuktian dan kesaksian ke pihak publik agar publik tahu sesungguhnya bagaimana, apa dan siapa, ya, serta apa hubungan Novi dengan Bos HK ini. Karena Bos HK merasa diserang harga dirinya. Pertama, kata-kata penolakan di chat diumbar. Kedua, HK dengan artis-artis diumbar. Dan yang ketiga, HK dibilang pansos, aki-aki, dan seterusnya. Itu kan yang ngomong siapa? Kami hanya meminta pertanggungjawaban terhadap 3 hal. Yang pertama, silahkan buktikan terhadap adanya dugaan video terlarang ya antara Pak HK dengan Teh-Novi. Itu. Yang kedua, video yang kemudian menyatakan Teh-Novi di atas kursi roda dalam keadaan mabuk parah itu juga. Karena 2 dokumen itu penting bagi kami. Ada dan tidak adanya dokumen itu merupakan tindak pidana. Tentu ada mekanisme terhadap pelaporan. Karena ini jarak jauh teman-teman. Perlu kami sampaikan ke teman-teman, mungkin ada sebagian orang yang sudah paham terhadap hal ini, bahwa kenapa harus ada somasi? Karena pelapornya jarak jauh. Itu ya. Jadi ada somasi. Tentu pasti akan laporan itu berada di pusatnya kepolisian, di Mabes Polri, atau di lokalnya sana ya, di Polda, Jatim. Nah, itu yang kemudian makanya perlu langkah somasi 1 dan 2, dan itu akan kami tempuh. Ini kacau. Novi ini betul-betul orangnya belagu, sombong. Ya, kacang lupa kulit. Masa sama HK dia tidak mau menjalin komunikasi lagi. Nah, lalu juga yang sering berkomunikasi, bahkan permintaan maaf, itu selalu dari Mbak Disna, pengacaranya Novi. Karena kenapa? Mbak Disna sendiri saya duga itu tidak mendapatkan suatu cerita yang benar dari kliennya yang bernama Novi Pratiwi. Nah, sehingga Mbak Disna membuat somasi yang seperti itu. Selain memberikan tanggapan terhadap somasi yang dilayangkan oleh pihak Novi terhadap kliennya, Togar Situmorang, kuasa hukum pihak HK, juga menyindir Hotman Paris.
yang menurutnya terlalu ikut campur dalam permasalahan ini tanpa memahami secara mendalam akar konfliknya. Dalam pernyataannya, Togar menyebut bahwa keterlibatan Hotman justru memperkeruh situasi, alih-alih membantu menemukan solusi. Jadi ini tadi ada omon-omon seorang pengacara yang ikut nimbrung, tapi dia tidak tahu substansi masalahnya. Pertama, yang dimaksud Novi itu cowok, itu bukan cowok. Itu adalah seorang bos bernama HK dan punya keluarga. Dan yang kedua, itu chat bukannya bocor ke publik, tapi chat itu memang dipublish oleh Novi dengan potongan-potongan yang katanya itu bahwa ada bos HK minta ketemu. Dan yang dimasalahkan itu, yang nomor 3 dikatakan bahwa cowok tersebut atau bos HK itu klien saya mensomasi Novi. Itu salah lagi. Jadi bos HK tidak pernah somasi, tapi yang somasi adalah Novi. Nah, ini orang pengacara ini mestinya jangan ikut campur, jangan nimbrung, jangan pansos kalau memang tidak tahu masalahnya. Jadinya nanti malu. Kenapa kayak gitu? Karena nggak ngerti masalah, ikut-ikut komentar, malu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.